Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hah, Raja Imo, gumam Lindong yang semakin terkaget-kaget kagi. Kulit kepala Lindong menjadi mati rasa, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah hitam besar di langit. Tidak ada cahaya yang hadir. Kegelapan jahat yang tak berujung itu membuat seseorang bergidik ngeri. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Mo Luo jelas telah membuatnya sangat terkejut. Seorang raja dalam peringkat Imo, bahkan selama era kuno, Imo dari pangkat itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikannya menggunakan sistem peringkat manusia, dia akan menjadi ahli tahap reinkarnasi asli. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah bertemu seorang ahli tingkat puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun King Zi telah mencapai tingkatan seperti itu, Lindong belum bertemu dengannya secara langsung. Adapun Ying Huan, meskipun dia mungkin adalah Ice Master yang sangat menakutkan bahkan selama zaman kuno, tapi itu hanya identitasnya sebelum reinkarnasinya. Para ahli super lain yang dia temui seperti Ying Xuanzi, tiga kepala besar gerbang Yuan, Mulan, dan yang lainnya, hanya pada tahap samsara. Masih ada celah besar yang sulit ditembus, jika dibandingkan dengan pakar tahap reinkarnasi asli. Adapun Mo Luo, meskipun ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi karena simbol leluhur yang berkobar, ia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun, pangkat Raja Imo yang berdiri di depannya, dapat dianggap telah benar-benar mencapai level itu hanya sedikit orang yang pernah menyentuhnya, pikir Lindong. Berdiri di atas Phoenix Api, Tang Xinlian dan Tetua Qiyun memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat ini. Seorang Raja peringkat Imo, tidak terduga, bahwa mereka bahkan dapat memikat Raja di antara Imo. Kebanyakan orang di kota merasa bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja peringkat Imo yang disebutkan Mo Luo membuat mereka bingung. Namun, itu tidak terjadi untuk semua orang yang hadir. Meskipun pengetahuan tentang Imo secara bertahap menghilang di dunia untuk saat ini, masih ada beberapa jejak yang berbeda. Karenanya, beberapa ahli yang lebih kuat samar-samar tahu tentang keberadaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya melongo melihat celah hitam di langit secara mengejutkan. Wajah mereka menjadi sangat pucat pasi, sementara ketakutan berkumpul jauh di dalam mata mereka. Kamu memang layak menjadi pemilik simbol leluhur yang berkobar, ucap Jenderal Imo. Berdiri di depan retakan, tiga pangkat Jenderal besar Imo tersenyum melihat Mo Luo, yang berdiri di Aula Flame Divine yang jauh. Mata mereka sedikit suram ketika mereka menatap Mo Luo, itu sudah jelas, meskipun mereka adalah Imo, mereka tidak berani meremehkan Mo Luo, yang telah mencapai tahap samsara dan memiliki objek ilahi seperti simbol ancestral berkobar. Lagi pula, ada banyak ahli yang mati di tangan pemilik simbol leluhur sejak zaman kuno. Mata merah cerah Mo Luo menatap acuh tak acuh pada tiga jenderal besar Imo. Dia segera mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya dengan lembut. Bang! Setelah Mo Luo melambaikan tangannya, itu memungkinkan untuk melihat banyak aura agung tiba-tiba meletus dari dalam Flame Divine Hall. Sosok-sosok cahaya berkelebatan dan banyak orang muncul di langit. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari dalam langit memandang kelompok besar yang telah muncul. Mata mereka nampak muram, sementara semburat syok dengan cepat naik ke wajah mereka. Ini karena mereka menyadari, bahwa orang-orang yang muncul sebenarnya semua ahli yang sangat terkenal dari Flame Divine Hall. Kali ini, Flame Divine Hall sebenarnya telah melepaskan semua kekuatannya. Tiga pangkat jenderal besar Imo di langit memandang para ahli tingkat atas dari Flame Divine Hall yang mengelilingi mereka, sebelum mereka mengangkat alis mereka. Aula Flame Divine memang dipersiapkan dengan baik. Tunjukkan dirimu, ucap Mo Luo mengulangi. Matanya terbakar panas saat dia menatap celah hitam besar. Hahaha, pemilik simbol leluhur memang sulit untuk berurusan dengannya, jawab seseorang. Demonic Ki yang kental dan hitam tiba-tiba melonjak seperti banjir bandang dari dalam garis retakan hitam besar. Ki iblis hitam meletus menjadi suara yang memekakkan telinga setelah kontak langsung dengan dunia ini. Kekuatan Yuan yang awalnya tersebar di dunia ini, kini benar-benar menghilang setelah berkontak dengan Ki iblis yang hitam dan kental ini. Aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan-lahan muncul dari dalam celah pada saat ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan terkejut.
Hanya dengan merasakan aura ini saja, itu sudah dapat menekan mereka sampai mereka bergetar terus-menerus. Bahkan, mereka bahkan memiliki dorongan untuk segera berlutut. Meneguk, ki hitam dan kental yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Setelah itu, tahta hitam besar perlahan-lahan terbentuk di langit di depan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok manusia tanpa sadar muncul di singgasana saat itu mulai terbentuk. Sosok manusia itu mengenakan jubah ungu dan dia tampak seperti manusia. Namun, ada sepasang sayap iblis ganas di belakangnya. Sayap iblisnya mengungkapkan kilau ungu emas, dan sepertinya ada pemusnahan seperti riak yang dipancarkan darinya saat itu diperpanjang. Dia memiliki sepasang mata berwarna ungu. Namun, seseorang tidak dapat melihat emosi di dalamnya. Seolah-olah mata itu milik malaikat maut. Apakah ini Raja Yimo? Pikir Lindong. Mata Lindong tidak berkedip saat dia menatap pria berjubah ungu yang duduk di atas tahta itu. Segera, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Aura mengerikan yang merembes keluar dari tubuh Raja Yimo, itu menyebabkan dua simbol leluhur agung di tubuhnya bergetar sedikit. Mata Moluo juga terfokus pada pria berjubah ungu. Sesaat kemudian, simbol api di alisnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya perlahan-lahan melayang, sementara api merah terang menyapu di sekelilingnya. Riaknya tidak kalah dengan pria berjubah ungu. Raja ini dikenal sebagai Tianming, kamu bisa memanggil aku Raja Tianming. Ini adalah 3 jenderal iblis besar aku. Aku telah melakukan perjalanan yang sangat jauh hari ini karena undangan dari kepala Aula Moluo. Pria berjubah ungu itu tersenyum sambil menatap Moluo dan berbicara dengan suara tenang. Kamu benar-benar berani datang, meskipun kamu tahu bahwa ini adalah jebakan. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Moluo berbicara dengan suara lemah. Hahaha, daya pikat simbol leluhur Thunderbolt terlalu besar. Itu layak untuk perjalanan jauh ini. Bahkan jika simbol leluhur Thunderbolt itu palsu, simbol leluhur yang menyala itu nyata, balas Raja Tianming sambil tertawa. Kita sudah lama mengetahuinya, bahwa kepala Aula Moluo memiliki simbol leluhur yang berkobar. Namun, kami tidak dapat bertindak. Karena kita telah muncul hari ini, kita juga akan mengambil simbol ancestral berkobar pada saat yang sama. Yang terbaik adalah objek ilahi seperti itu tidak mendarat di tangan kamu, balas Raja Yimo. Aku khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut simbol leluhur yang berkobar ini. Moluo menyipitkan matanya dan berkata, hahaha, suku aku dapat dengan mudah menghancurkan gua petir. Secara alami, kami dapat dengan mudah menghilangkan Flame Divine Hall kamu juga, balas Raja Yimo. Hanya dengan mengorbankan satu Raja Yimo, itu bukan tugas yang mudah, meskipun masih ada Yimo yang tersisa di dunia ini, aku masih bertanya-tanya, berapa banyak raja yang tersisa, ucap Moluo. Raja Tianming tersenyum tipis. Namun, senyumannya itu tiba-tiba saja menjadi jauh lebih keras. Mata ungunya menatap Moluo saat dia perlahan-lahan berdiri. Aura iblis yang mengerikan menyebar dan menghapus matahari saat dia melakukannya. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita, hahaha, teriak Raja Yimo Tianming sambil tertawa. Dia segera memutar matanya dan melihat ke arah Lindong di bawah. Mengapa orang kecil ini membuatku merasa jijik, dia bahkan lebih menjijikkan untuk dilihat dibandingkan dengan kamu. Bunuh dia, teriak Raja Yimo Tianming sambil membuka mulutnya menjadi senyum, mengungkapkan gigi putihnya yang pekat. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan tubuh seseorang bergetar. Dimengerti, jawab 3 Jenderal Yimo. 3 Jenderal Besar Yimo segera menjawab setelah mendengar perintahnya. Mereka tertawa dengan aneh, sementara tubuh mereka bergerak. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Beraninya kamu, teriak Tang Xinlian. Mata cantik Tang Xinlian dengan cepat menjadi sedingin es, setelah dia melihat bahwa mereka ingin menyerang Lindong. Teriakan dingin terdengar di depan api Phoenix di bawah kakinya yang bersiul ke depan. Hehehe, kalian semua harus tinggal di sini dengan patuh, jawab Jenderal Yimo. Ruang di depan mereka berubah sebelum 2 sosok hitam muncul dalam sekejap, ki iblis melonjak. Tidak hanya mereka berhasil memblokir Phoenix api, tetapi bahkan tetua Chi Huo pun kesulitan membebaskan dirinya. Wajah cantik Tang Xinlian berubah jelek setelah dia melihat 2 jenderal iblis besar berdiri di depannya. Dia buru-buru memutar matanya, itu memungkinkannya untuk melihat cahaya hitam yang muncul di depan Lindong di bawah ini. Tuan, Tang Xinlian buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, Moluo tidak melakukan apa-apa di hadapan teriakannya. Dia menatap Raja Tianming dengan seksama, yang berdiri di kejauhan. Bahkan dia tidak berani meremehkan lawan dengan level ini. Ush! Ruang di depan Lindong terdistorsi. Yimo yang dibungkus oleh ki hitam yang mengerikan muncul dalam sekejap. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik Lindong. Setelah itu, dia langsung mengayunkan tangannya ke depan.
Meskipun aku tidak tahu, mengapa ada kebutuhan untuk memandang anak kecil sepertimu dengan serius, kami akan mengambil kehidupan kecilmu yang lemah itu, karena Tuan telah memerintahkan kami untuk melakukannya, ucap Jenderal Yimo. Berdesir-desir, tanah di sekitar Lindong runtuh saat Jenderal Yimo menyerang. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, menyegel semua jalur untuk melarikan diri. Selain itu, mengingat kondisinya untuk saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ahli panggung samsara. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam yang dengan cepat diperbesar di pupil matanya. Dia mengepalkan giginya saat dia dengan lembut menutup matanya. Namun, cahaya hijau terang tiba-tiba melintas, tepat saat Lindong hendak menutup matanya. Raungan naga yang dikenalnya bergema dengan cara yang mengejutkan. Bang! Ruang di atas Lindong dengan cepat pun segera robek. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh Jenderal Yimo. Kekuatan yang mengerikan menyebar, dan Jenderal Yimo yang telah mencapai tahap samsara benar-benar terhempas mundur 100.000 kaki. Sepanjang jalur hempasannya, semua bangunan menjadi debu setelah ditabrak olehnya. Banyak orang tanpa sadar berteriak dengan suara kaget. Lindong tertegun ketika melihat adegan ini. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat cahaya hijau yang muncul dari ruang retak di belakangnya. Sosok yang tinggi perlahan-lahan keluar, saat suara tawa yang agak mengejek terdengar di langit. Dia adalah seseorang yang aku pilih. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah, ucap King Zi. Cahaya hijau perlahan-lahan menyebar sebelum tersebar secara menyeluruh. Sesosok berpakaian hijau tinggi dan berotot berhenti di samping Lindong. Banyak pasang mata menoleh untuk melihat ke arahnya. Pria itu cukup tampan. Rambutnya yang hitam terombang-ambing oleh angin, memberinya penampilan yang tenang dan halus. Tak terhitung orang di kota itu menatap pria berpakaian hijau ini, yang memiliki penampilan begitu tampan. Mata mereka berisi kejutan dan kaget yang tidak bisa disembunyikan. Sumber dari guncangan ini secara alami adalah jurang selebar 100.000 kaki di depan mereka, dan sosok hitam yang menyedihkan di ujung jurang. Semua orang bisa merasakan aura yang relatif menakutkan dari yang disebut Iblis Jenderal. Bahkan, itu sebanding dengan seorang ahli tahap samsara. Namun, seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan telah dikirim terbang dari serangan telapak tangan kasual oleh pria berpakaian hijau ini. Seberapa menakutkannya-kah dia? Tahap reinkarnasi, ucap penonton. Beberapa individu yang lebih kuat saling berhadapan. Mulut mereka berisi suara gemetar dan serak. Selain seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, siapa lagi yang bisa mendorong ahli tahap samsara kembali sejauh itu? Dibutuhkan keberanian besar hanya untuk mengucapkan dua kata sederhana itu. Siapapun di dunia ini yang telah mencapai tahap samsara, itu cukup kuat untuk menjadi penguasa. Adapun tahap di atasnya, tahap reinkarnasi, itu dianggap sebagai tahap puncak di dunia. Makhluk yang kuat ini seperti makhluk ilahi di hati banyak orang. Namun, sekarang, mereka mampu menyaksikan secara pribadi penampilan dari keberadaan yang menakutkan ini. Karena itu, secara alami tidak mungkin untuk menggambarkan keterkejutan dan kekaguman di hati mereka. Tetua King Zi, ucap Lindong. Lindong juga tertegun saat melihat pria berpakaian hijau di sampingnya, kebahagiaan dengan cepat melonjak dari dalam matanya. Hahaha, anak kecil, sudah lama kita tidak jumpa sejak kita terakhir kali bertemu, ucap King Zi sambil menatap Lindong dan tersenyum. Setelah itu, dia melirik Hua Chen dan Su Xiu yang terluka parah, yang sedang berbaring tak jauh dari situ, lalu dia tertawa. Kamu telah melakukannya dengan baik. Ini semua berkat kamu, bahwa rencana kami telah berhasil, ucap King Zi. Lindong merasa sedikit malu setelah mendengar dari evaluasinya. Dia sadar, bahwa King Zi mungkin telah menyadari semua yang terjadi di sini. Ekspresi di wajah King Zi menjadi sedikit lebih lembut setelah dia melihat ekspresi Lindong. Matanya juga mengandung sedikit kekaguman. Ketika ia pertama kali bertemu Lindong pada saat itu, Lindong hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun, dalam 2 atau 3 tahun yang singkat, pria muda yang tumbuh secara bertahap ini dengan cepat menjadi kuat dan mempesona pada tingkat yang mengejutkan. Sepertinya dia masih memiliki mata yang bagus untuk melihat bakat. Bang! Sebuah kabut hitam tiba-tiba melaju ke depan dari reruntuhan di kejauhan, dan menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Setelah itu, Jenderal Iblis yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam, berdiri dengan cara yang menyedihkan. Sepasang matanya yang gelap dan kejam menatap King Zi. Namun, matanya juga berisi rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. King Zi meliriknya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Tianming yang sedang berhadapan dengan Mo Luo di langit. Dia berbicara dengan suara samar. Raja Tianming ya, aku telah mendengar nama kamu, ucap King Zi.
Hahaha, Raja Naga Hijau, King Zi, sungguh tidak terduga, bahwa kamu ternyata masih hidup, jawab Raja Yimo Tianming. Melayang di langit, Raja Tianming memusatkan perhatiannya pada King Zi. Mata ungunya menyusut saat dia berbicara. Terima kasih kepada kalian semua, aku cukup beruntung telah memasuki tahap reinkarnasi, ucap King Zi sambil tertawa. Pakar panggung reinkarnasi dan pemilik simbol leluhur. Sepertinya kamu telah merencanakan dengan cukup baik kali ini. Raja Tianming tersenyum samar dan menjawabnya. Kalian semua telah bersembunyi di dunia ini selama bertahun-tahun. Sudah saatnya bagi kalian untuk menunjukkan diri. Tempat ini bukan milikmu. Mo Luo berbicara dengan suara yang dalam. Kami juga ingin pergi, mengapa kamu tidak membantu kami dengan memecahkan segel di antara ruang, jawab Raja Tianming mengejek. Daripada melakukan hal itu, aku lebih baik untuk menghancurkan kalian semua para Yimo, ucap Mo Luo. Suara samar Mo Luo memiliki aura pembunuh yang naik di dalamnya. Segel di antara ruang-ruang itu adalah sesuatu yang dibuat oleh leluhur simbol sebagai ganti dari nyawanya. Jika mereka memecahkannya, suku Yimo pasti akan meluncurkan invasi besar-besaran. Pada saat itu, dunia ini akan menghadapi musibah yang mengerikan, ucap Mo Luo. Hahaha, bahkan leluhur simbol tidak dapat melakukannya, apalagi kalian semua, balas Raja Tianming sambil tertawa. Dia tidak mengungkapkan banyak ketakutan, bahkan ketika menghadapi King Zi dan Mo Luo. Meskipun kota api ini adalah markas Flame Divine Hall, namun barisan di sisi Raja Tianming juga sangat menakutkan. Pangkat Raja Yimo dan 3 pangkat Jenderal Yimo. Barisan ini dapat dengan mudah membalik faksi super menjadi terbalik. King Zi tidak menjadi geram setelah mendengar ini. Sebagai gantinya, dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang kalian cari, mengingat kalian telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bolehkah aku tahu, jika Raja Tianming ingin memberitahu aku tentang hal itu, ucap King Zi. Percayalah, kamu pasti tidak ingin tahu yang sebenarnya. Ini karena, itu akan membuat kalian semua putus asa, jawab Raja Tianming sambil tertawa samar. King Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal itu, yang bisa kita lakukan adalah menyegelmu dan mencoba untuk mendapatkan informasinya kemudian, ucap King Zi. Hahaha, apakah kamu tahu harga yang harus kamu bayar untuk menyegel seorang Raja Yimo, balas Raja Tianming sambil tertawa keras. Yimo berbeda dari manusia. Mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan menakutkan, bahkan Kaisar Petir saat itu untuk menyegel Raja Yimo dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Meskipun dengan King Zi dan Mo Luo bergabung, masih sangatlah mungkin untuk menekan Raja Tianming ini, namun masih cukup sulit untuk menyegelnya. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah bertarung dengan kalian semua. Sepertinya, akhirnya aku dapat bertarung kembali hari ini, ucap King Zi. King Zi tersenyum tipis. Dia menoleh untuk melihat Lindong. Telapak tangannya dengan lembut menepuk bahu Lindong, dan cahaya hijau melonjak darinya. Segera setelah itu, Lindong bisa mendeteksi Yuan Power murni bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya seperti banjir bandang. Kekuatan Yuan ini sangat murni. Selain itu, ada perasaan yang agak akrab di dalamnya. Itu adalah kekuatan dari Green Heaven Materialist Dragon Skill. Gunakan simbol leluhur yang melahap untuk menelan mereka dan memulihkannya. Baik Mo Luo dan aku harus bergabung untuk mencegah Raja Tianming melarikan diri, ucap King Zi. Lindong pun kaget. Dia menjawab dengan ragu-ragu. Masih ada 3 jenderal iblis lainnya, jawab Lindong. Seorang Raja Yimo memang menakutkan. Namun, 3 jenderal iblis besar juga bukan penurut biasa. Mereka setara dengan 3 ahli panggung utama Samsara. Bahkan di dalam Chaotic Dimensi, mereka memiliki kekuatan yang menyaingi para kepala beberapa faksi super, itu sudah jelas, dengan kekuatan Flame Divine Hall saja, tidak mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan 3 jenderal iblis besar. Qi Yun akan berurusan dengan salah satu dari 3 jenderal iblis besar. Setelah itu, gadis Tang itu akan memimpin para ahli top dari Flame Divine Hall untuk mengelilingi dan menyerang yang lainnya. Tentu saja, kamu perlu membantunya, ucap King Zi. Tapi, masih ada satu lagi, ucap Lindong sambil sedikit mengernyit. Hahaha, tentu saja harus ada orang lain yang berurusan dengannya, jawab King Zi sambil tertawa. Dia berbalik dan muncul di samping Mo Luo tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kamu akhirnya muncul. Mo Luo melirik King Zi dan berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk muncul jika rencanamu gagal, jawab King Zi sambil tertawa. Apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada anak kecil yang telah kamu pilih itu? Tanya Mo Luo. Dia memang telah melebihi harapan aku. Hahaha, dia sebenarnya mengandalkan dirinya sendiri untuk menguasai keterampilan naga terwujud dari naga hijau surgawi sampai tingkat ini, jawab King Zi sambil tersenyum.
Sebuah kekaguman melintas di matanya. Anak kecil itu cukup baik. Dia berani dan kuat. Aku menyukainya. Jika dia berjodoh dengan Tang Xinlian, aku tidak perlu khawatir untuk orang yang akan menggantikanku, ucap Mo Luo sambil tertawa. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba melihat Tang Xinlian berdiri di atas nyala api Phoenix dalam jarak yang cukup dekat, menembakkan matanya yang tajam dan malu-malu. Dia segera batuk kering. Kemungkinan dia tidak berharap muridnya yang berharga memiliki telinga yang tajam. Kita harus menyelesaikan masalah besar di depan kita terlebih dahulu. King Zi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Mo Luo berangsur-angsur menjadi suram setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya, sebelum api merah terang perlahan-lahan naik dari tangannya. Kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang benar-benar sulit. Lagi pula, pangkat Raja Yimo tidak muncul di dunia ini sejak bertahun-tahun. Sementara face-off antara ahli peringkat atas di langit sedang berlangsung, berdiri di tanah, Lindong diam-diam memutar simbol ancestral leluhur. Setelah itu, ia melahap dan menyerap semua kekuatan Yuan Qingzi yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya pada tingkat yang mengejutkan. Daya Yuan Lindong yang lelah pulih dengan kecepatan yang mengejutkan, saat ia melahapnya. Pada saat ini, sosok merah bergegas turun dari langit. Setelah itu, dia muncul di samping Lindong. Tang Xinlian mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lindong. Lindong tidak bisa menangis atau tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Guru telah meminta aku untuk mengembalikan esensi simbol leluhur Thunderbolt kepada kamu. Ucap Tang Xinlian. Wajah cantik Tang Xinlian memerah. Dia memelototi Lindong sebelum mengabaikannya. Sebuah cahaya perak samar naik di tangannya, sebelum diam-diam memasuki tubuh Lindong. Berdengung. Setelah esensi simbol Thunderbolt Ancestral memasuki tubuhnya, Lindong segera mendeteksi simbol Ancestral Thunderbolt menjadi semakin keras. Setelah itu, raungan guntur rendah dan dalam bergema di dalam tubuhnya. Petir yang cerah bersiul dan menari-nari di kaki Lindong. Luka-luka yang dia derita akibat pertempuran sengit sebelumnya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan ketika kilat melonjak. Akhirnya selesai, gumam Lindong. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat saat dia merasakan tubuhnya dengan cepat kembali pulih. Kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas bisa merasakan, bahwa cacat kecil dari simbol Ancestral Thunderbolt telah menghilang pada saat ini. Kekuatan bergelombang dan agung sekali lagi berdesir di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.